kita. Halo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dengar nggak suaraku? Dengar. Halo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mulai ya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada pada malam hari ini, kita boleh ber-MK. Itu sungguh pengorbanan Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Ya, kita awali dengan Mas MK, ya Bapak Ibu. Kita nyanyi dengan semangat ya. Kita tolong Mbak Dona. Mbak Dona. Dimanapun berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa selalu yang terdepan, kabarkan sukacita, MK Diaspora Sejahtera. Manapun berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa selalu yang terdepan, kabarkan sukacita, MK Diaspora Sejahtera. MK Diaspora Sejahtera. MK Diaspora Sejahtera. MK Ada di mana-mana, bergerak cepat, selalu terdepan. MK Murid Kristus. murid Kristus. Yes, we can. Yeay. Puji Tuhan. Kita sudah masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Oke. Kita lanjut ya dengan pujian sungguh indah. Ya. Sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Biarlah kita benar-benar mau setia ya, mau sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Kita akan pujikan sungguh indah. Haleluya. Terima kasih. Sungguh indah pengorbanan Yesus bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian sungguh indah. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Amin. Haleluya. Sungguh Terpuji indah namamu, Tuhan Tuhan. Yesus kalau kami hidup Engkau di sungguh dalam luar Engkau. biasa dalam hidup kami, Oh, Tuhan. haleluya. Haleluya, Yesus. Pengorbananmu begitu Terima besar kasih, bagi Yesus. setiap kami, Tuhan. Amin. Haleluya, Yesus. Haleluya. Yesus. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Amin, Yesus. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh tak terselami kasih setiamu bagi setiap kami, Bapak. Kami mengucap syukur buat pengorbananmu, Tuhan. Buat kebaikanmu, buat perlindungan dan penyertaanmu bagi kami, Tuhan. Oh, kami mengucap syukur buat jalannya, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Sebentar, kami masih akan mendengarkan cerita-cerita Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi setiap kami. Terlebih hamba-Mu Pak Herman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu semakin hari semakin hari. Amin. Dan nama-Mu saja yang selalu dipermuliakan. Amin. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Kami sambut dari malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Monggo Bapak Herman. Monggo. Oke, matur suwun. Kok cepet ya, lagunya cuma satu. Iya, Jadi, ini kan kita nggak punya gitar. Jadi akhirnya kita rekam. Terus kasih ke Mbak Dona. Kita Ya, sudah ya. rekaman satu album, Mbak. Sudah rekaman album. Cuman nanti waktunya tidak cukup. Dapatkan CD-nya di toko Pak Iwan, dapatkan CD-nya di toko bangunan terdekat ya. Iya, biar Bu. bersama Serok dan kawat-kawatnya. Monggo. Tak kirain merekam
pas waktu ibadah Paskah kemarin di NICC. Wah, luar biasa ya, ibadah Paskah kemarin di NICC dihadirin 1.000 orang ya kurang lebih, dan semuanya kusuk dalam memuji menyembah Tuhan. Wah, dan acaranya padat dan luar biasa ya. Semua diberkatin ya, di semua ya Bapak Ibu ya. Diberkati Ya. dong, mana jempol? Ya. Baik. Shalom, shalom, shalom. Bapak Ibu, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Jadi malam ini status perempuan dipulihkan. Jadi kenapa status perempuan dipulihkan? Berarti ada sesuatu atau ada dosa yang perlu dibereskan. Nah, kisahnya malam ini diambil dari kisah Maria ya Bapak Ibu, Ibu Yesus. Kita baca dulu di Lukas 1 mulai ayat 30, 31, bisa ditampilkan ya. Baik. Saya baca ya Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah." 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita katakan amin. Di nama Tuhan. Jadi Maria belum bersuami, masih berstatus tunangan ya waktu itu sama Yusuf. Dan ketika Maria mendapat pesan dari malaikat itu, pasti sangat terkejutlah Maria. Di ayat yang ke-31 itu, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Sedangkan saya belum bersuami. Bagaimana mungkin bisa ada janin, sedangkan dia belum pernah melakukan hubungan suami istri. Nah, dan hal ini pasti sangat menakutkan ya buat kaum perempuan ketika belum bersuami, belum menikah resmi, tetapi sudah mengandung. Jadi sekarang itu istilahnya di DP dulu. Tapi zaman dahulu, waktu itu adalah sebuah aib, adalah sebuah malu ya, suatu perbuatan yang tidak baik atau tercela, perbuatan yang tercela, karena pada zaman itu jika seorang perempuan hamil di luar pernikahan, maka dia akan diberi hukuman, dan hukumannya nggak enak, dirajam batu, dilemparin batu sampai mati. Coba kalau dilempari bakpao gitu masih enak, atau dilemparin cake marmer gitu. Masih enak ya, nggak apa-apa. Oh, dapat bakpao, Saulin, aku mau yang rasa keju sama yang kacang. Nah, tapi itu hukumannya sangat menderita dan sampai mati.
Tapi Maria, oh Maria, luar biasa. Maria mau menerima perintah Tuhan itu, walaupun dengan resiko dibunuh oleh orang-orang di sekitarnya. Dan Maria berkata, jadilah padaku seturut kehendak-Mu, karena aku ini adalah hamba Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi dari kisah Maria ini saya ada dua garis besar yang bisa kita pelajarin, yaitu satu, apa respon Maria untuk dapat memulihkan status perempuan, status pernikahannya waktu itu. Saya mencatat ada 3 poin, yaitu satu, Maria menerima penuh karena itu adalah perintah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ketika perintah Tuhan itu datang kepada Maria, kepada Herman, sepertinya nggak enak buat Maria, sangat beresiko buat Maria, tetapi itu perintah Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang lebih besar, yang lebih indah daripada rencana manusia. Amin, Bapak Ibu. Saya mengutip di sini, Maria menerima serta menjalani tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan yang dipercaya untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat. Dalam hal ini diperlukan hati hamba. Jadi yang kedua, respon Maria, dia adalah berserah. Dia berserah penuh karena Maria percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih indah buat hidup kita. Jadi Maria memiliki hati sebagai hamba. Jadi hati sebagai hamba adalah hati yang mutlak yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Saya lihat di sini, hati sebagai hamba itu dia mau menjalankan perintah dari sang majikan, walaupun perintah itu susah dilakukan, atau kita belum berpengalaman untuk melakukan pekerjaan itu. Dan kita mau melakukannya karena kita adalah hamba dan Bapa kita adalah sang majikan. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, respon Maria adalah dia mau taat dan setia mengalami Tuhan. Wah, mengalami Tuhan itu dalam ya Bapak Ibu. Jadi dia mempunyai hubungan yang dekat. Jadi hubungan dia bisa berkomunikasi setiap saat. Bapak, apa yang harus saya lakukan pada hari ini? Bapak, ini ada persoalan ini, apa yang harus saya lakukan? Berikan kami petunjuk-Mu. Begitupun terus setiap hari. Jadi taat dan setia untuk mengalami Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan Mas Angga katakan, sempurna? Belum. Tetapi berubah? Pasti. Berubah menjadi lebih baik ya, pasti. Dan prosesnya terus-menerus
sampai Tuhan datang. Amin Bapak Ibu. Amin, amin. Karena sesuai moto Mas Angga, yaitu sempurna belum, berubah pasti. Jadi harus berubah. Dulu yang jahat, sekarang berubah menjadi baik. Dulu yang nakal, sekarang jadi manis, lembut, taat sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, itu respon Maria agar dapat memulihkan statusnya. Baik, yang kedua itu apa fungsi atau peran perempuan agar dapat menjadi berkat. Bagaimana perempuan bisa menjadi berkat? Nah, itu. Saya mencatat itu ada 3, yaitu 1, perempuan diciptakan sebagai penolong yang sepadan, terutama bagi suaminya. Dan itu nanti jadi pertanyaan saya yang perlu kita bahas ya. Itu yang pertama, perempuan diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya. Saya lihat di sini yang suami istri, Pak Iwan dan Bu Lucy. Wah, so sweet, so sweet, so sweet. Saya suka itu. Maaf, istri saya lagi sakit. Dia pusing, jadi minta bantuan doa ya nanti ya, agar Tuhan menyembuhkan istri saya. Terus yang kedua, di sini ditulis perempuan diciptakan untuk menerima tugas sebagai pemelihara pertumbuhan. Perempuan diciptakan untuk menerima tugas sebagai pemelihara pertumbuhan. Nah, ini juga yang akan kita bahas nanti ya. Karena di sini banyak ibu-ibu yang luar biasa yang sudah melahirkan anak-anak yang hebat sehingga anak-anak bisa menjaga ibu-ibu waktu sudah pensiun ya. Contohnya Bu Yuni gini kan punya anak-anak ya Bu ya, udah gede-gede dan anak-anak sekarang yang memperhatikan mamanya. Betul ya Bu ya? Oke. Terus yang ketiga, apa fungsi perempuan itu sebagai rekan kerja. Sebagai rekan kerja Allah Bapa di surga. Untuk apa? Untuk memberi kasih dan pendidikan kepada anak-anak. Jadi perempuan fungsinya sangat luar biasa. Sebagai rekan kerja Allah yang mengimpartasikan tentang kasih, bagaimana cara memberi, bagaimana memberi tanpa pamrih, atau memberi tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh melihat. Ya. Tetapi kasih yang terbesar adalah ketika teman atau sahabat memberikan nyawanya agar temannya itu hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri. Luar biasa. Dan juga perempuan, ibu-ibu memberikan pendidikan bagi anak-anak. Ya, kita sekolahkan ke sekolah yang terbaik. Ya, ini contoh si Samuel, Kristo, Meme ini buat kita adalah suatu investasi. Buat saya ini anak-anak investasi. Kenapa? Karena jadi kita mesti memberikan pendidikan yang terbaik. Di Samuel minta sekolah di SMK Dempo, udah
masuk, walaupun biayanya mahal. Mahal, kita orang tua support, wes tak kerja pagi siang malam supaya bisa bayar DP-nya, tak cicil 3 kali. Nah, terus anak saya yang kedua, Kristo, ini sekarang SMP kelas 3 mau masuk SMA lagi. Minta didempo lagi, ya puji Tuhan. 12 juta doang mukanya. Tapi dengan kemurahan Tuhan bisa didiskon jadi 8 juta dan boleh dicicil seumur hidup. Bukan seumur hidup. Boleh dicicil 6 bulan mungkin. Ya, puji Tuhan. Nah, kata papa saya gini, gak usah maksoman, gak usah makso. Jadi, wis sekolah noae sing kamu mampu. Tuh, itu papa saya loh ngomong itu. Tapi saya dan istri saya berpendapat lain. Kita harus memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak, walaupun biayanya mahal. Baik, Bapak Ibu, itu yang Herman bisa sharingkan tentang status perempuan dipulihkan. Jadi respon Maria agar statusnya dipulihkan karena dia hamil di luar pernikahan, yaitu dia mau menerima penuh karena itu perintah Tuhan. Yang kedua, dia mau berserah penuh karena rencana Tuhan adalah yang terbaik. Dan yang ketiga adalah dia taat dan setia mengalami Tuhan. Dan apa fungsi perempuan atau bagaimana perempuan bisa menjadi berkat? Yaitu satu, perempuan diciptakan sebagai penolong yang sepadan, terutama bagi suaminya. Dan yang kedua, sebagai rekan kerja Allah untuk memberikan kasih dan pendidikan bagi anak-anak. Dan yang ketiga, perempuan diciptakan untuk menerima tugas sebagai pemelihara pertumbuhan. Puji Tuhan. Oh ya, saya mau sharing tentang pengalaman ibu-ibu sebagai penolong yang sepadan bagi suami. Karena itu adalah pertanyaan saya yang nomor 2, tapi saya mau sharingkan sebentar ya. Jadi saya ada teman, suami istri, anaknya 3, tapi si suami karena sakit nggak bisa bekerja. Usianya sekitar masih 48. Masih 48. Yang laki, yang perempuan 45. Tapi karena sakit, yang laki suami dulu yang kerja di kontraktor, hasil besar, tapi karena godaan yang gede sehingga mereka sempat berpisah. Tapi akhirnya mereka dipertemukan kembali, mereka rujukan kembali dan dapat anak baru yang ketiga ini. Tapi suaminya sakit parah, nggak bisa jalan karena tulang kakinya itu pecah, jadi lubang. Jadi kaki ini tulangnya ini pecah, jadi dia nggak bisa kerja. Terus dia ada masalah dengan lambungnya, ada batu empedu, ya ada batu empedu, sehingga sakit semua deh, sehingga berapa tahun nggak bekerja. Lalu
di persekutuan kita itu akhirnya kita menasihatin kita bahwa istri harus membantu, istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan itu. Sementara ini sampai suaminya sembuh dan puji Tuhan istri bekerja apa saja. Terakhir saya lihat pernah jadi asisten rumah tangga dan puji Tuhan bisa memenuhi kebutuhan makan si bayinya itu sampai besar dan anak-anaknya ada yang SMA sama yang satu udah kuliah dan itu semua Tuhan cukupkan semua dan luar biasa peran istri membantu sebagai penolong yang sepadan bagi suami. Demikian Bapak Ibu, terima kasih dan malam ini kita mau buka sharing ya. Siap sharingnya? Gimana Bu Host? Ya, pertanyaan yang pertama, nah itu tadi, apa yang dimaksud dengan perempuan yang menerima tugas sebagai pemelihara pertumbuhan? Terus terang saya nggak tahu. Baik, ini apa? Speakernya mungkin bisa dinyalakan Bu Host. Bapak Ibu, kita bersharing dulu. Monggo, siapa yang bisa mau memberikan pendapatnya dulu? Silakan. Mic-nya bisa dibuka masing-masing kok. Shalom. Mic-nya, halo? Halo. Ya, monggo. Yang dimaksud dengan tugas wanita sebagai pemelihara pertumbuhan. Ini maksudnya apa? Ini ada di buku ini ya, Bapak Ibu? Di buku ini. Pertumbuhan rohani mungkin, Pak. Pertumbuhan rohani. Iya, iya. Dan Apa-apa? jasmani. Pertumbuhan rohani dan jasmani, monggo dijelaskan. Ini saya ambil dari buku ini. Jadi bukan dari pikiran saya, bukan. Tapi dari buku ini. Ada ya Bu Sulis ya? Betul ya? Oh. Pertumbuhan jasmani dan rohani. Ini maksudnya rohani apa Pak Iwan? Maksudnya apa ini? Memelihara pertumbuhan rohani menurut Pak Iwan ya apa ya? Kalau saya ya difungsikan sebagai ibu ya Pak ya. Ini kan kaum wanita ini. Khususnya ya. Itu pertumbuhan rohani itu maksudnya mungkin ya, kalau pendapat saya itu pertumbuhan rohani untuk anak-anaknya itu loh Pak. Untuk anak-anaknya juga bisa untuk suaminya. Jadi menjaga pertumbuhan rohani, jadi anak itu dibawa untuk bertumbuh ke arah yang benar rohani. Gitu. Oh iya. Arahkan anak-anak ke gereja, menerima firman, ya. Gitu ya Pak. Betul. Lakukan Pak. kebenaran. Ya. Dan salah satu pertama, mungkin itu Pak. Tapi juga nggak nutup kemungkinan Pak ya, itu untuk pertumbuhan rohani suaminya. Mungkin juga ada yang suaminya yang sudah menjauh dari Tuhan, sudah undur dari Tuhan, itu kembali dibawa oleh ibu-ibu untuk jaga. Itu kan juga menjaga pertumbuhan rohani. Mantap. Setuju sekali Pak, setuju. Ya. Kebanyakan yang undur itu yang suaminya dulu ya Pak ya. Biasanya gitu Pak. Kalau soalnya misalnya biasanya yang suka apa ya,
sebagai imam ini kadang-kadang kalau sudah undur itu yang bahaya, Pak. Soalnya nanti Betul. khawatirnya yang lain-lain itu ikut gitu, anggota keluarga Betul. yang lain. Betul. Jadi itu memang tugasnya seorang wanita ya menjaga itu. Setuju, Pak. Tidak Setuju. undur itu. Ya. Setuju. Terus kalau pertanyaan, kalau gitu yang jaga wanita siapa? Ya ATM-nya itu yang jaga itu. Duit mana? Betulnya tak perlu duwe yo. Pokoknya UUD ya, Pak ya. Nggak tahu, tanya Bu Yuni. Bu Yuni apa Bu Yuni? Bu Yuni mic-nya Bu. Kalau menurut saya ya pertumbuhan rohani itu ya dari suami, untuk anak-anak. Misalnya kalau anak-anak itu mulai kendor ya, malas baca Alkitab, malas doa. Nah, kita yang ngingetin anak-anak. Ayo doa, ayo kita doa bersama. Ayo baca Alkitab. Kadang-kadang anak saya tuh waktu masih kecil ya, kalau suruh hafalkan ini hafalkan apa ayat ini nanti dikasih % uang gitu. Iya. Jadi banyak yang hafal anak-anak itu. Apa yang Karena hafal hadiah. ini kasih % uang gitu. Memang uangnya sedikit tapi anak kecil kan seneng ya, masih SD gitu. Seneng. Iya. Jadi, sampai dewasa ini sekarang ingat mereka, oh gini dulu papa sama mama ini suruh menghafal ini dikasih uang segini gitu. Sedikit sih, cuma untuk beli es, untuk beli jajan kan seneng anak kecil ya. Jadi sampai sekarang anak-anak itu ingat, iya saya hafal ini nih karena dulu saya menghafal yang benar-benar karena kepingin dikasih apa namanya anak kecil ya, kepingin dikasih uang ya, imbalan supaya di sekolah bisa beli ini juga bisa untuk suami. Kalau suami mulai bukan nanu ya, kalau suami saya sih ini apa, tapi mulai kayaknya pikiran sudah bukan menjauh, kalau dia malah lebih dekat ya. Cuma kadang-kadang kan dari omong itu kan kadang-kadang jangan ngomong gitu. Nah, itu iya kan orang luar Jawa kan suka ngomong kadang-kadang ceplas-ceplos gitu ya. Itu kan ya, apa adanya. Ya, kalau enggak ya enggak, kalau seneng, kalau enggak seneng ya enggak seneng gitu kan, terus terang. Terus kalau di sini kan beda kalau di sini. Terus kadang-kadang saya bilang, iya di Jawa itu beda. Kalau kadang-kadang saya bilang, jangan begitu, kalau di sini tuh harus begini, harus ngomongnya yang supaya orang itu kadang enggak tersinggung. Kan kita ngomong kalau di sini kan halus gitu, kalau di sana kan langsung orang ngomong langsung tos gitu. Kalau di sini kan enggak. Jadi harus dipikir-pikir dulu kalau ngomong, harus hati-hati dulu soalnya nanti orangnya tersinggung gitu. Jadi gitu aja. Perannya Bu Yuni sebagai istri selalu mengingatkan ya kepada suami ya Bu ya. Iya, mengingatkan. Oke, baik, bagus. Oh iya, gitu Mantap. aja menurut. Terima kasih Bu Yuni, terima kasih. Monggo. Ya. Ibu Suliska, sudah siap? Bu Eli, halo. Kalau saya saya dulu ya Pak Herman. Saya ini perempuan itu menurut saya dikasih karunia Tuhan itu detail gitu, cerewet, terus perhatian, dan itu lebih dari laki-laki. Karena itu dia ditetapkan sebagai pemelihara. Kenapa? Kalau laki-laki bahkan ngasih belanja, istri yang memperhatikan sayurnya cukup enggak, buahnya cukup enggak, untuk pertumbuhan anak saya secara fisik baik enggak, itu menurut saya. Secara rohani juga begitu.
suami yang memberikan renungan untuk anak, tetapi istri yang begini, anak ini sudah baca belum renungannya, anak ini sudah pada umur segini ini rohaninya masih seberapa, itu istri yang banyak perannya di situ gitu. Jadi menurut saya Lalu pemelihara ingatkan ya. pertumbuhan ini baik jasmani maupun rohani itu memang istri itu diberi porsi lebih oleh Tuhan untuk jadi pemerhati. Siapakah yang memelihara pertumbuhan istri? Kayaknya Tuhan ya, makanya istri itu orang yang kuat gitu ya. Istri itu memang sepertinya lemah gemulai tetapi wow gitu. Umbah-umbah, ambil kerja, ambil goreng, ambil sebarang lo sanggup lo ya kan. Saya Enak pikir, lagi masakannya ya. kalau sebenarnya mungkin ada juga seharusnya imam itu yang menuntun istri gitu. Tetapi kalau dibandingkan soal kedetilan, soal kecermatan, soal perhatian, menurut saya kok istri diberi porsi lebih karena dia yang bertugas untuk memelihara ini, jadi tahu tumbuh kembangnya baik secara rohani maupun jasmani kalau menurut saya. Ya. Betul. Jadi komunikasi ya, Bu Sulis ya. Komunikasi yang lebih banyak ya kepada anak-anak dan juga suami. Lebih banyak ngomong, yang bisa lebih banyak ngomong pasti ibu lah. Ngomong pakai mulut ya, Bu ya? Oh enggak, pakai uang tak. Kadang kan kalau pokoknya sampai Pak Herman itu gambaran saya itu uang. Seminar keuangan. Bukan, kalau kadang kan kalau orang laki pulang kerja capek nih, ada masalah, ya toh, pulang kerja, pulang rumah, anaknya misalnya bikin gara-gara lah, bikin sesuatu yang bikin saya marah, orang laki marah, nggak main mulut tapi main tangan, tes. Waduh. Oh gitu. Itu terjadi. Ya. Itu terjadi. Kalau perempuan lebih banyak ngomongnya ya Pak Herman ya. Karena ya memang diberi anugerah itulah. Dengar-dengar banyak nyetolnya. Enggak. Itu dulu mama saya berarti. Iya, zaman mama saya. Karena itu ke anak-anak. Karena saya tahu sakitnya dicetol, jadi saya ke anak-anak gak nyetol. Nyetol itu apa? Cubitan yang gede. Oh, yang di paha bisa biru tuh. Oh, baiklah. Perbendaharaan baru. Dicetal busolnya apa, Bu Sulis? Kok dicetal Pak Iwan. Kok Iwan. Ya, ayo sekarang Dona. Terima kasih ya Bu Sulis. Luar biasa komunikasi yang efektif. Baik. Monggo. Kalau menurut Dona, perempuan menerima tugas sebagai pemelihara pertumbuhan. Ya, setuju dengan Bu Sulis. Perempuan itu diciptakan Tuhan lebih kuat. Karena dia penolong, penopang. Kalau penolong itu pasti lebih kuat dari yang ditolong. Setuju nggak? Iya kan? Penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Dan kedua, karena Tuhan itu menciptakan perempuan itu multitasking. Bisa double fokus. Kalau pria itu single fokus. Kalau sudah satu fokusnya akan terus di situ, kalaupun dia akan terbagi-bagi maka tidak maksimal yang dia bisa berikan. Tapi kalau perempuan 2-3 pekerjaan bisa sama maksimalnya perhatiannya. Perempuan itu multitasking. Ya itu kayak Bu Sulis bilang, sambil kerja, sambil ngepel, sambil jaga anak, sambil masak bisa, sambil ngobrol di WA. Kalau pria bapak-bapak cuma kerja di kantor, itu karena udah capek terkuras, yang kayak Pak Herman bilang, kalau pulang ke rumah ada yang sesuatu yang bikin tensi naik, langsung gitu kan. Karena itu single fokus. Pria itu single fokus gitu. Kalau wanita Tuhan ciptakan multitasking, multifokus bisa. Itu makanya kenapa perempuan menerima tugas sebagai pemelihara pertumbuhan. Baik. Nah, bisa nggak saya artikan gini? Perempuan multitasking ya, jadi bisa ngerjain banyak. Contoh, kalau ke matahari,
Padahal dari rumah itu kepingin beli Iya, iya, baju. Pak, iya. Satu. Iya, Pak. Satu loh Bu Iya. Sulis. Ternyata Mungkin nggak ada di keleleng-leleng Apa? banyak Tidak tahu. dua belanjaan ini. Beli baju, celana, pakaian dalam, anak-anak. Kan itu efektif, Pak. Sekali jalan semuanya. Tulisan, Pak. Itu yang disebut Yang lain kan multitasking ya. bonus, Pak. Iya, multitasking itu. Baik. Betul itu Baik, Pak Herman, multitasking gitu. Saya Pak, Oh. contohnya pagi itu ibu-ibu sebelum kerja yo mesin cuci jalan sambil korang-korang goreng tempe sambil ngomel, loh hebat ah. Sampai gosong loh tempene ya. Buktinya bisa. Bapak-bapak disuruh goreng tempe udah diem nunggu di tempe ya. Ya. Ya, soalnya tempe itu apa? Nggak enak. Coba bali telur gitu ditunggoni. Oke. Tapi pertanyaannya, tapi kenapa ya yang jadi imam itu pria ya? Kenapa kira-kira? Karena siapa yang mau jawab? Kalau saya jawab, kalau imam laki, kalau perempuan Saya, Pak. imim. Coba Pak Iwan. Ya, itu tadi. Imam mesti laki. Pernah nggak dapat imam cewek? Lah, cewek itu imim. Iya, betul. Karena laki itu, oh iya. Kenapa Bu? Laki-laki itu kan digambarkan seperti hubungan antara Kristus dan juga ke jemaat. Ya. Pasti laki itu imamnya. Kalau hubungan perempuan ke laki-laki seperti jemaat kepada Kristus. Tapi Kristus kan memberi nyawanya ya bagi jemaatnya ya. Ya, seharusnya laki-laki pun menyayangi istrinya seperti itu. Iya, mengasihi rela memberi nyawa. Makanya rela berkorban, harus rela berkorban. Meskipun bermulti-multitas, enggak apa-apa. Rela berkorban. Oh, multitask, bukan multitasking. Bukan. Multitask belanjaan. Kalau ke matahari multitask. Harus rela berkorban, soalnya imam itu seperti Kristus ke mempelai, ke jemaat. Itu. Ya, tambahan itu kalau kenapa? Terima kasih. Kenapa? Terima kasih penjelasannya. Oh, alah. Ya, terus tambahan aja kan kalau pertumbuhan itu seperti Tuhan telah menenun buah kandunganku, apanya yang menenun anak-anak sejak dari kandungan itu kan Tuhan sendiri. Jadi perempuan itu bertanggung jawab, memang sebodoh apapun perempuan nggak ngerti firman pun bertanggung jawab kok, pasti memberi makan dirinya sendiri dengan makanan yang bergizi, menjaga supaya nggak sampai keguguran, dijaga dengan baik bayinya itu. Setelah lahir apalagi dikasih ASI dan menjaga pertumbuhannya, kesehatannya, pendidikannya, imannya kepada Tuhan, sampai menikah pun masih nepon, masih ngurusi semuanya sebagai bukti tanggung jawabnya kepada Tuhan. Kalau mengingat Tuhan yang membentuk buah kandungan, nah itu luar biasa. Tuhan yang membentuk sejak di sini. Aku dulu mulai ngerti kan yatim piatu ya, yatim piatu tuh nggak berharga kayak apa ya, kayak rumput liar gitu, kayak rumput liar nggak ada yang perhatikan, nggak ada yang perhatikan. Untuk apa aku hidup, nggak ada gunanya, juga seandainya aku mati juga nggak ada yang tahu, seperti kayak gitu ya. Tetapi kenal firman ini, Tuhan yang membentukku sejak dari kandungan. Wah, itu luar biasa. Di Mazmur 139 ayat 13.
Sebab Engkau engkaulah melihat. yang membentuk buah pinggangku, menenun aku sejak dalam kandungan ibuku. Wow, luar biasa. Ini berarti kan Tuhan sudah mengenal sejak dalam kandungan. Buat anak yang sudah besar, yang yatim piatu, yang merasa kayak rumput liar, itu mau bunuh diri nggak jadi bunuh diri. Buat ibunya, kalau saya lagi hamil, Tuhan sing bentuk, aku harus menjaga dengan baik anak ini, soalnya Tuhan yang membikinnya gitu loh. Jadi merasa ya ada tanggung jawab kepada Tuhan itu membuat sukacita, juga membuat tanggung jawabnya itu nggak main-main karena di hadapan Tuhan. Itu aja. Iya, Bu Terima Sonia. kasih. Terima kasih, Bu Sonia. Jadi, Yesus sebagai laki-laki, perempuannya sebagai jemaat, gitu ya. Jadi hubungan antara jemaat dan Allah. Yes, luar biasa. Nanti Dona nanya, kalau Tuhan Yesus sebagai apa? Imam. Imam. Nah, terus kalau laki-laki, suami laki-laki, terus Yesus memberikan nyawanya, sorry ya. Ya, Yesus ya. memberikan nyawanya. Nah, kalau laki-laki memberikan apa? Loh, Bu Sulis pasti jawab. Duitnya lah. Lah, itu cocok. Baik, itu sudah dijawab ya, Dona. Oke. Thank you, Tapi Bu Sulis. kurang alkitabiah. Alkitabiah. Yang alkitabiah gimana dong? Bu Eli yang bisa jawab kalau Alkitabiah itu. Oh iya, Beli. Ayo. Pak Ayo, Sugeng, Beli. Mbak Eli. Ini sharing kedua apa ke pertama ini? 1,5. Soalnya sharing yang pertama tadi saya rasa mirip-mirip dengan ibu-ibu yang lain. Kalau saya sama ini Bu Sulis ini kita multi talent gitu ya. Kalau di rumah multi talent karena bisa masak, multi talent bisa masak, sambil nyuci, sambil setrika, semuanya bisa kita kerjakan. Dan kita bisa, kok anehnya itu memang kita bisa mengerjakan semuanya itu maksimal gitu. Jadi kalau bapak tadi harus berdiri di depan wajan sampai selesai. Tapi kalau ibu-ibu tahu gitu kira-kira ini nanti matangnya kapan. Jadi ditinggal nyapu dulu atau ditinggal nyuci itu masih bisa. Nah itu kelebihan kita. Ini luar biasa. Padahal nggak ono sing ngajari ya Bu Sulis. Nah terus Pasti itu semua karena pengalaman ya Bu ya. Jadi istilahnya karena udah pengalaman baik, jadi bisa melakukan macam-macam pekerjaan dengan baik juga gitu ya Bu ya. Ya. Soal pertumbuhan, memelihara pertumbuhan ya tadi ya. Memang benar kalau para ibu ini memang bagian apa sih namanya kalau istilahnya? Bagian opia-opia ya. Bagian masalah kayak anak-anak harus doa gitu. Baca firman, apa renungan gitu. Jadi memang opia-opia. Kalau bapaknya mungkin kan harus sekali dua kali ngomong, tapi kalau ibunya ini kan memang kita diberi kelebihan untuk bukan cerewet ya, ini cerewet yang positif. Jadi kalau udah anak-anak sampai mungkin 5 kali gitu, mungkin mereka nggak bisa kumpul. Seperti kami ini kan setiap malam ada MK, mesbah keluarga sendiri di rumah. Jadi harus kumpul untuk berdoa. Kadang anak-anak ini masih di kamar masing-masing ini masih lama gitu, nggak bisa langsung kumpul. Nah, ini kan tugas mamanya harus, ayo doa jamnya sudah jamnya doa. Nah kalau kita nggak pakai peran kita sebagai perempuan yang memelihara pertumbuhan, misalnya males anak-anak nggak mau kumpul ya sudah. Nah, akhirnya kan doa pun ini kita nggak akan bisa lanjutkan. Istilahnya kita nggak akan bisa setiap hari untuk melakukan sesuatu yang baik. Puji Tuhan kita sudah bertahun-tahun kami ini melakukan MK mesbah keluarga di rumah dan semua bisa berjalan dengan lancar gitu. Anak-anak juga sudah paham
Malah kita sudah ada 2 tim karena saya suami 2 anak kan, jadi ada 2 tim untuk yang bagian WL gitu, ada yang bagian doa, jadi kita ada timnya. Jadi mama papa ini bagian gitar, bagian WL, anak-anak doa dan gantian seperti itu. Nah, ini pun kan diperlukan ya, kita kerjasama untuk memelihara ini, kita juga perlu kerjasama. Jadi bukan hanya perempuan saya rasa. Jadi kita harus ada kerjasama untuk memelihara pertumbuhan kerohanian kita. Suami juga punya peran untuk itu. Jadi nggak cuma ibu-ibu punya anak berdua ya, berdua harus kita jalankan peran itu untuk memelihara. Makanya kenapa bapak-bapak disebut imam, bukan ibu, karena bapak ini yang punya mandat. Makanya tadi juga Bu Sonia sudah sampaikan, karena bapak ini juga ibarat digambarkan sebagai Kristus dan kita ini adalah jemaatnya, seperti itu. Jadi tetap meskipun bapak ini sebagai imam, mandat mungkin diserahkan ke ibu atau ke wanita untuk kita menjalankan fungsi kita untuk menolong sebagai penolong bagi suami, memelihara secara jasmani. Nah, ibu-ibu seperti tadi bagi masak, kalau enggak kita pelihara dua-duanya jasmani dan rohani, seperti apa anak-anak yang Tuhan percayakan ini? Ya puji Tuhan ya sampai sekarang kan kita bisa merawat, memelihara baik jasmani dan rohani. Nah, yang tadi yang Pak Herman sebutkan tentang apa, Pak? Yang terakhir? Yang tadi pertanyaannya? Kalau Tuhan memberikan nyawanya, kalau suami memberikan apa? Gitu. Oh, suami saya ini memberi banyak sekali. Banyak sekali. Nggak hanya cuan, nggak hanya uang. Jen ya. Nggak hanya cuan. Itu Jen. Bukan cuan. Cuan lah bati. Cuan lah bati. Bati anak. Bati anak. Bati anak. Jen. Nggak hanya uang, tapi juga nafkah itu kan banyak macam-macam, lahir batin, jasmani, rohani. Nah itu kan harus terpenuhi semua. Kalau semua nggak terpenuhi, ini para wanita ini bahaya. Dia bisa kemana-mana, ya kan? Makanya kenapa kok ada perselingkuhan, misalnya seperti itu. Itu karena mungkin dalam rumah tangga ini seorang suami atau seorang istri tidak bisa memenuhi segala kebutuhan itu tadi, jasmani, rohani, batin, pokoknya lahir batin semuanya itu tidak terpenuhi. Nah untuk itu apa yang bisa diberikan oleh suami kita kan tidak bisa nuntut. Wanita itu bukan perongrong tapi penolong, ya kan? Jadi kita harus membantu suami juga. Saya bersyukur Pak Sugeng ini kalau bagi saya adalah penasehat ya, penasehat. Jadi saya sekarang ini kan istilahnya saya nggak pernah kalau ada masalah tuh nggak pernah langsung misalnya cari teman untuk ngobrol, untuk membicarakan masalah. Enggak. Saya kalau ada masalah itu nomor 1 ya Pak Sugeng, suami saya ini. Jadi kalau ada masalah apapun gitu, saya langsung ngomongnya sama suami. Dan beliau ini selalu siap. Jadi selalu 24 jam ya. Selalu siap untuk menampung masalah, memberikan solusi, dan saya bersyukur gitu. Dengan itu saya dikuatkan, terutama seperti pelayanan gitu ya. Ya Pak Sugeng ini sampai saya bilang penasehat aja. Dengan Tuhan. Pak Sugeng. Luar biasa. Dan puji Tuhan selalu diteguhkan dengan firman-firman ya. Jadi Pak Sugeng ini bagi saya adalah banyak sekali yang diberikan buat saya, terutama secara rohani. Bukan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kalau kebutuhan yang lain mungkin kurang ya. Saya jarang diajak ke mall, jarang diajak belanja. Sama dengarlah curhatannya Bu Eli, Pak Sugeng, dengarkanlah. Sama Mbak El, senasib Mbak El. Karena bisa belanja sendiri. Gak pernah diajak ke mall, tak belikan ini gak pernah. Tapi aduh, sama.
Pak Sugeng ajaklah jalan-jalan muter-muter terus pulang. Oh, situ aja kok. Pak Sugeng, Pak Sugeng, Bawa multitasking, bawa multitasking. Pak Sugeng. Kalau ngajak istri ke mall, itu harap digandeng Pak Sugeng. Istrinya digandeng erat-erat. Biar nggak Supaya nggak belusuan. kemana-mana. Loh, nggak usah gitu. Bawaan ke mall, tapi dompetnya nggak usah bawa. ATM-nya aja. Baik. Menarik sekali. Ketika perempuan dipulihkan, pasti suami juga dipulihkan. Anak-anak dipulihkan, dan keluarga pasti dipulihkan. Amin. Amin. Baik. Sebenarnya saya mau melebar ke yang lain, tapi karena waktu ya. Gak apa-apa, Pak. Masih jam 8. Oke, baik. Di sini kan keluarga yang ideal adalah laki sebagai kepala keluarga, ya. Laki yang menafkahi keperluan dari istri dan anak-anak, betul ya? Setuju nggak ya, Donna ya? Setuju. Nah, apa yang terjadi jika yang sebaliknya? Ketika suami nggak bisa kerja, ya walaupun karena sakit, ya toh karena sakit. Saya tadi ceritakan karena sakit ya, karena sakit sehingga peran istri perannya dia harus bekerja, terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dari keluarga itu, karena ada anak-anak juga yang perlu makan, masih bayi, dan juga yang sekolah SMA. Nah, di situ bagaimana menurut ibu-ibu di sini kalau istri yang bekerja, laki-laki di rumah karena sakit. Nah, terus apakah peran imamnya itu berganti? Imamnya yang perempuan. Enggak dong, Pak. Enggak dong. Ini kan kita bicara keluarga yang takut dan kenal Tuhan lah paling enggak ya. Nah, kalau kita bicara keluarga yang kenal Tuhan Yesus, peran sebagai penafkah, memberi nafkah itu bisa berganti, tapi peran imam nggak boleh berganti. Tidak boleh tukar, tidak boleh di-change. Tetap tunduk pada suami walaupun dia sebagai pemberi nafkah istrinya. Kalau itu menurut Donna ya. Menurut aku gitu. Seperti ada di di Alkitab ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Itu harus tetap, itu ketetapan mutlak itu, tidak boleh diganti-ganti. Walaupun dia yang memberi nafkah, ya tetap saja tugas imam itu apa sih, Pak? Tugas imam itu kan menghadap Tuhan loh. Tugas imam itu membawa keluarga kepada Tuhan. Jadi memberi nafkah itu mungkin hanya urutan kesekian lah. Kalau di mata Tuhan ya, karena Tuhan sanggup memberkati dari mana saja, ya kan? Kita harus samakan dulu nih. Berkat jasmani buat keluarga itu bisa Tuhan datangkan dari mana saja. Itu mungkin tugas suami yang kesekian kalau di hadapan Tuhan. Tapi tugas sebagai imam itu apa? Membawa keluarganya sama Tuhan. Membangun mesbah. Jadi kalau ada keluarganya yang bersalah di hadapan Tuhan, kalau di perjanjian lama, imam yang bertugas masuk ke bait suci, Ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus. Kalau imamnya saja tidak benar, dia mati di dalam. Itu pola itu tidak tergantikan, itu tidak dihapus sampai masa perjanjian baru pun. Jadi walaupun secara jasmani dia tidak berfungsi sebagai penafkah, tetapi dia yang harus semakin banyak berdiri di hadapan Tuhan buat keluarganya, terlebih buat dirinya. Dia tahu Tuhan sanggup menolong, walaupun dia tidak bisa kerja karena lumpuh atau apa. Tapi pertolongan Tuhan itu pasti selalu ada, asalkan
si suami sebagai imam ini tetap lakukan tugas keimamannya dalam keluarga. Itu nggak bisa diganti, nggak bisa itu. Walaupun istrinya yang bertugas kopiak kata Mbak Elia, tetapi tugas sepenuhnya sebagai imam yang harus bawa istri sama anak-anak kepada Tuhan itu tugas suami, tugas utama gitu. Kalau menurut Dona gitu. Siap laksanakan, siap laksanakan. Keren. Jadi tugas laki sebagai imam ya sama Tuhan. Wah. Iya. Dia justru nggak bekerja, justru dia punya lebih banyak waktu untuk berdoa loh, Pak. Dia bisa berjam-jam berdoa tanpa diganggu ya kan? Betul. Berarti gini, pertanyaan saya gini. Fungsi imam, fungsi suami sebagai imam dan fungsi suami sebagai kepala keluarga sama atau berbeda? Kalau kepala keluarga berarti kan dia pengambil keputusan, dia yang harus tegas di dalam segala hal, dia harus tanggung jawab untuk setiap permasalahan. Sama nggak fungsi suami sebagai imam dan fungsi suami sebagai kepala keluarga? Kalau yang dibicarakan Pak Herman kan fungsinya dia sebagai kepala keluarga kurang jalan loh, karena dia tidak memberi nafkah kepada suaminya. Pertanyaannya adalah fungsi imam dan atau fungsi sebagai kepala keluarga itu sama atau tidak? Fungsi kepala, menurut aku ya, fungsi kepala keluarga bagian kecil dari fungsinya sebagai imam. Jadi fungsinya sebagai imam itu ada untuk nafkah, ada untuk memberi pelajaran, kebenaran, ada untuk ada. Jadi fungsinya sebagai kepala rumah tangga dalam artian memberi nafkah itu ada di bawahnya tugasnya sebagai imam. Itu loh, Bu. Bagian dari tugasnya sebagai imam. Cuman yang utama ya itu tugasnya untuk membawa keluarganya kepada Tuhan. Kalau itu dia lakukan, ini otomatis ini akan terpenuhi. Walaupun dia lumpuh, walaupun dia nggak memberi nafkah, kalau dia lakukan tugasnya, Dona percayanya gitu ya. Kalau suami lakukan tugasnya sebagai imam, itu semua yang di bawahnya itu tanggung jawabnya itu akan terselesaikan. Karena Tuhan pasti menolong. Kalau hanya soal jasmani, Tuhan pasti nolong. Pasti nolong, tapi dia harus lakukan tugasnya. Karena kalau dia jadi imam, dia jadi tudung buat keluarganya. Kebenaran Tuhan ada di dalam keluarga itu ya. Itu semuanya akan otomatis ngikut kok. Itu berkat mengikuti. Berkat itu harusnya mengikuti kita. Gitu, Bu. Kalau yang aku pelajari gitu. Jadi tugas suami lebih penting sebagai imam ya toh daripada penafkah, karena kita percaya bahwa dengan hubungan suami laki dengan Tuhan baik, maka pasti Tuhan akan tambahan. Kalau gini, kalau dia lakukan tugasnya sebagai imam, dia tahu kebenaran, dia tahu firman, dia akan ingat ayat bahwa orang tidak boleh makan kalau nggak kerja, ya kan? Pasti kan dia pasti akan ingat, sehingga dia pasti bekerja untuk keluarganya. Kalaupun dia memang tidak bisa bekerja karena alasan yang di luar kuasanya, itu akan bagiannya Tuhan sudah untuk tolong. Tetapi dia lakukan dulu tugasnya sebagai imam gitu. Nah, jadi tugasnya sebagai pelaku kebenaran itu yang harus dilakukan. Baik. Menarik sekali. Mbak curhat. Ada salah satu teman MK, kalau saya cerita pasti Bapak Ibu ada yang tahu. Dia itu yang kerja adalah istrinya, yang menyusul jemput sekolah ada istrinya. Pekerjaan suaminya adalah berdoa, membaca Alkitab, penyembahan sehari-hari. Orang ini tinggal di Buring, pasti tahu orang. Dia pelayanan dan lain sebagainya, dia jalan. Apakah dia menyembah, dia itu ada baca Alkitab itu ada, dia setiap kali itu dia uraikan, tetapi dia tidak bekerja. Jadi ya sehari-hari begitu aja. Ini curhat suami istrinya waktu saya masih tinggal di sana, sehari-hari. Artinya berarti dia sebagai imam jalan ya? Enggak dong, karena enggak jalan. Dia yang dia lakukan adalah tugas jasmani. Jadi itu sorry izin mau ke toilet dulu. Kalau situasi seperti ini, berarti dia seorang imam berarti ya, Mbak? Tapi kalau lakukan firman,
Dia Seorang sebagai imam harus melakukan firman. Imam hanya untuk mata manusia yang dia lakukan. Tetapi tugas yang sebenarnya inti dari seorang imam tidak dia lakukan karena dia nggak tahu ayat firman yang mengatakan orang saja buat dirinya sendiri dia nggak boleh makan kalau dia nggak kerja. Apalagi dia sudah punya istri anak, nggak boleh kalau dia tidak hanya karena dia mau berdoa, hanya karena dia mau mengulas firman terus dia nggak bekerja. Oh, itu salah itu. Itu ada yang korslet kabelnya. Karena tidak lakukan ayat-ayat firman. Karena tidak lakukan ayat firman. Jelas sekali. Janganlah kok orang yang tidak bekerja, maksudnya tidak mau bekerja ya, bukan karena tidak bekerja semata-mata. Orang yang tidak mau bekerja, janganlah dia makan, itu jelas. Dan kalau dia imam yang benar, dia tahu semua pasti. Dia sudah baca firman, kalau dia nggak lakukan, kan firman Tuhan bilang iman tanpa perbuatan adalah sia-sia kan. Kalau dia lakukan tugasnya sebenar-benarnya sesuai dengan firman, nggak akan timpang, nggak akan korslet, Bu. Pasti dia lakukan semua yang harus dia lakukan, termasuk di dalamnya memberi nafkah. Gitu. Bukan dia nggak boleh, oh saya nggak mau kerja karena saya mau baca firman. Aduh, itu salah. Dia nggak ngerti firman itu berarti. Oh sih hilang. Membaca firman tapi tidak melakukannya. Rasul Paulus saja masih bekerja. Meskipun dia berhak menerima persembahan daripada jemaat. Iya. Tuhan Yesus loh tukang kayu. Apapun pekerjaan itu ya, kita nggak bilang harus pekerjaan kantoran atau harus penghasilan jutaan, enggak. Penghasilan berapapun, kalau dia bekerja dengan baik, Tuhan berkati. Berkatnya bukan dari pekerjaan itu, dari mana saja bisa datang. Bahkan dari burung gagak bisa kasih makan Elia, iya kan? Tapi suami sudah lakukan tugas. Pendapatan seberapapun bukan masalah buat Tuhan. Gitu kalau aku bilang sih. Begitu kira-kira Pak. Bapak PS silakan. Oke. Sorry, tadi saya izin. Tapi ini tadi ada direkam toh ya? Ada. Oke, sip. Nanti saya bisa ngikutin. Baik. Baik Bapak Ibu, itu jadi seperti yang dijelaskan tadi, peran istri dan peran suami ya. Istri dipulihkan, suami, anak-anak pasti dipulihkan. Oke, kita yang kedua, yang bagaimana cerita nih, pengalaman ibu-ibu sebagai penolong yang sepadan bagi suami. Jadi kalau Bu Eli tadi udah banyak cerita sih. Kalau ada masalah apapun deh, nanya suaminya. Nah, tapi bisa ceritakan pengalamannya Bu Eli misalnya, pernah membantu Pak Sugeng dalam bidang apa waktu itu. Kira-kira masih ingat nggak ya Bu Eli ya? Iya, Bu. Ya. Kalau membantu sebagai istri ya kita kerjasama di rumah ya. Pertama kerjasama di rumah. Pengalaman contoh-contoh yang konkret Bu, contoh kerjasama yang konkret. Misalnya apa gitu. Kerjasama. Banyak ya. Pak. Kami ini kompak. Ya. Kompak. Kami kompak. Misalnya kayak suami saya ini ya, ada niatan misalnya mau
mau memberi gitu ya, memberi ke orang atau ke teman gitu. Beliau ini selalu tanya, jadi tidak pernah diputuskan sendiri. Jadi meskipun di kantor gitu ya, Ma, aku ini ada temanku gini, aku mau misalnya memberi berkat atau apa gitu. Gimana? Atau ada tiba-tiba ada saudara yang telepon gitu. Ini tadi ada saudaraku yang telepon, gimana kita mau bantu enggak? Gitu. Selalu tanya. Jadi enggak pernah, meskipun Pak Sugeng sebagai imam di rumah ya, dan beliau yang kerja gitu. Pasti harusnya kan bisa memutuskan sendiri. Terus aku punya uang kok, uangku sendiri. Pak bagikan juga ini keluargaku gitu ya. Tapi nggak pernah, Pak Sugeng itu nggak pernah. Jadi selalu tanya, jadi meskipun via WA atau telepon gitu di tempat kerja gitu, selalu tanya, gimana Mam, ini ada keluargaku yang seperti ini membutuhkan. Gitu. Mama gimana, kita bantu enggak? Nah, saya sebagai seorang istri ya nggak mungkin, oh nggak boleh gitu enggak. Jadi saya ya terserah apa-apa, ya dibantu. Nah, kadang itu pernah keuangan kami ini sudah sangat minim ya. Belum waktunya gajian, tapi sudah ngepres untuk masih kurang beberapa hari. Gitu. Nah, seharusnya ini kalau untuk membiayai untuk hidup sehari-hari, untuk makanan ya masih cukup kalau untuk kita sendiri. Nah, saat itu ada keluarga yang istilahnya membutuhkan. Nah, terus Pak Sugeng ini tanya, ya apa ya? Nah, kita ya butuh gitu. Kita ya butuh, tapi terus saya sekali lagi tidak pernah memutuskan, nggak usah Pak, kita kan ya butuh. Ini kan aku sebagai apa yang masak, yang tiap hari belanja, ini kan harus hitung pengeluaran kita berapa. Nah, kalau ini uang kita tinggal segini, ini cukup untuk kita makan misalnya 1 minggu. Nah, kalau kita kasih, ya kita terus makan apa? Enggak, saya enggak pernah seperti itu. Jadi, ya sudah mereka yang lebih butuh. Misalnya mereka yang butuh untuk bayar SPP anaknya, ini sudah nunggak berapa bulan. Butuh untuk bantuan untuk SPP-nya. Kalau nggak mau, ya sudah, mana yang lebih penting. Kalau kita makan, pasti ada berkah. Saya selalu gitu, pasti ada berkah. Tuhan pasti kasih berkah. Sudah, bantu aja, nggak apa-apa. Ya. Puji Tuhan, kita nggak pernah yang sampai kelaparan, ya kita nggak pernah sampai kekurangan. Ternyata ya ada aja. Kulkas itu ternyata ya ada aja isinya. Gitu. Malah anak-anak yang sudah dikasih itu, ayo kita sekarang ikat pinggang gitu ya. Ya tetap aja masih bisa makan, pengen makan di kafe, itu ya masih bisa. Ternyata ya masih ada berkat gitu. Padahal kalau dilihat rekeningnya, waduh saldonya wis mengkhawatirkan. Nah, di sini ya tugas saya sebagai seorang istri mendukung Pak Sugeng. Jadi kalau Pak Sugeng ini, aku mau bantu ini, ada temanku yang baru melahirkan, mau kasih kado, mau ya silahkan. Jadi saya selalu mendukung Pak Sugeng, asal itu baik gitu. Ya, tapi selama ini sih nggak pernah ada yang nggak baik sih. Kalau saya lihat ya Pak Sugeng orangnya kan pasti perhitungan dan jangka panjang, jadi oke, nggak apa-apa. Jadi selalu kita ini ada komunikasi. Apapun itu selalu Pak Sugeng itu cerita. Kalau dulu memang Pak Sugeng ini nggak pernah mau cerita soal pekerjaannya, itu nggak pernah mau. Jadi kalau ada masalah apapun di kantor itu ya dipendam sendiri. Tapi itu tadi kalau pulang mungkin kalau anaknya agak nggak enak kayak Pak Herman marah. itu dulu. Kalau sekarang udah bisa. Jadi kadang kalau apa sih Bab, pasti ada apa-apa. Kalau sudah seperti itu pasti ada masalah. Dan kita sebagai penolong ya, sebagai istri kita meredam. Kayak misalnya angkat sama anak. Nah kita saya sebagai mama, sebagai istri, yang meredakan, melerai mereka itu kan sebagai penolong juga. Itu Pak Firman. Terima kasih banyak Bu Eli. Sharing yang sangat memberkatin saya terutama. Jadi selalu bertanya ya kepada pendapat istri. Saya ini aku mau ngasih gini boleh nggak gitu ya? Selalu sering gitu loh Pak. Sungkan. Oh sering. Oh sering ya Pak, nggak selalu ya. Ya kan gini Pak Sugeng, Pak Herman. Pak Sugeng ini kalau kemana-mana misalnya pulang kerja kan ada temennya yang ngajak gitu. Ayo misalnya mau
ngopi atau mau kemana ada keperluan. Beliau ini selalu tanya, Mam, ini temanku ngajak. Jadi nggak langsung hilang gitu, nggak langsung pulang telat gitu, nggak pernah. Jadi pulang itu selalu tepat waktu ya, dan selalu kalau misalnya ada keperluan mendadak dengan teman-teman, Mam, ini aku diajak teman-teman ke sini gimana? Nggak ada keperluan di rumah, karena biasanya kan Pak nitip ini kan gitu. Nggak ada keperluan di rumah, ya nggak ada gitu ya. Sudah, aku boleh pergi, ya silakan. Ya, itu pun masih selalu tanya. Kadang sampai temennya bilang, waduh, dikit-dikit ngomong istrinya, bukan dia takut sama istri, Bukan tapi kelompok SSTI pokoknya. bukan dia takut istri. Khawatir Nggak istri. peduli ya. Khawatir istrinya nyariin. Karena kalau terlambat itu kan saya sebagai istri kan ya kan kangen ya. Pengen cepet-cepet lihat suaminya pulang ya kan gitu. Ya. Siap. Setuju Tapi sekali. pernah nggak Mbak El? Kak Sugeng nggak nanya, pernah nggak? Langsung pergi gitu nggak pernah? Nggak pernah. Tahu. Misalnya kayak hari Sabtu gitu ya, cuci sepeda motor itu ya selalu ngomong, Mam, aku nanti cuci sepeda ya. Jadi kan pulangnya agak terlambat. Oke, selalu paling enggak WA. Dan setiap kali dia yang paling ini ya di anak-anak juga di family itu selalu tanya kabarnya, kayak ini Michelle kemarin habis vaksin ketiga gitu ya, habis booster. Ya dia yang selalu, gimana kabarnya Michelle, gimana sama Cece, gimana ini. Papa yang sangat peduli gitu, meskipun lagi kerja tapi tetap menyempatkan untuk selalu tanya keadaan. Jadi Baik. ada hubungan. Baik. Teladan yang bagus dari Pak Sugeng. Pak Sugeng, rahasianya apa? Baca Alkitab sehari 5 pasal apa ya apa? Pokok syaratnya aja pakai helm saat ini, Pak. Rahasianya adalah punyalah istri yang mengidolakan saya. Bu Eli itu mengidolakan sekali loh, kelihatan. Oh, maksudnya? Mas Sugeng bukan takut nggak dibukain pagar kan? Nggak kunci sendiri, Dona. Nggak kunci. Ada komentar lagi, Pak Sugeng? Mau bagi rahasianya, tips? Jadi mau bagi tips-tips suami yang teladan ini? Rahasianya kita ya berusaha semaksimal mungkin untuk takut Tuhan. Hanya kita kan imam. Maksimal, Pak. Hanya kita itu melakukan kebenaran firman itu intinya. Karena kita sadar bahwa kita itu sebagai imam. Jadi baik. Satu keluarga itu yang prioritas yang tertinggi itu imam. Jadi Tuhan melihat otoritas yang tertinggi itu dari imam. Kalau imamnya tidak benar atau apa, ke bawah semua tidak benar. Seperti kita di perusahaan, pimpinan tidak benar, anak buahnya pasti tidak benar semua. Ya. Jadi dengan kata lain, Pak, kalau istri yang bersalah, akibatnya nggak terlalu besar ya, Pak. Beda dengan kalau suami yang bersalah, dampaknya besar sekali ya, Pak. Betul gitu ya, Pak? Analoginya kan seperti perusahaan tadi, Pak. Kalau yang pegang katakan direktur gitu, direktur berbuat salah, itu kan fatal. Lain sama OB berbuat salah, kan beda, Pak. Iya kan? Kalau direktur satu perusahaan rugi total. Kalau OB apa? Paling memecahkan apa atau apa. Jadi prioritas lah. Baik. Dan suami berarti adalah direktur. Dan direktur adalah pengelola ya dalam hal ini ya, Pak ya. Pengelola ya. Bukan pemilik ya. Oke, sip. Tuhan. Luar biasa. Saya suka ini. Loh, Bu Lucy mana? Pak Iwan, Bu Lucy mana? Izin ke toilet. Ada. Baru mau minum, nggak jadi. Kenapa, Pak? Cerita dulu dong, Bu Lucy, pengalaman
istri membantu penolong yang sepadan buat suami. Contohnya apalah? Cincai lah. Misalnya gini, kan kebetulan Pak Iwan ini kan usaha sendiri. Ya. Misalnya usaha kan kadang ya pasang surut gitulah ya intinya ya. Nah, dan kebetulan waktu itu aku juga kerja. Jadi kalau misalnya pas kebetulan kosong, ya istri bantu ya kayak gitu kali Pak. Keuangan kayak gitu loh. Mungkin gitu ya. Maksudnya Bu Lucy Misalnya, juga jualan juga. karena aku kan Bantu kerja secara di Bako keuangan. gitu. Maksudku keuangan. Jadi saling membantu gitu loh Pak. Kan sama-sama kerja. Kalau saya ikut orang misalnya, Pak Iwan kan kerja sendiri, usaha sendiri. Iya. Misalnya kebetulan namanya usaha kan ada pasang surut gitu loh Pak. Pas lagi surut, ya mungkin istrinya membantu gitu. Kayak gitu. Itu pas istrinya kan kerja ikut orang, tapi kalau istrinya nggak kerja, istrinya ibu rumah tangga murni, gimana? Ya mungkin dari uang belanja kan bisa kita sisihkan, kita tabung, nah kan tanpa sepengetahuan suami, terus kebetulan dia kurang, kita kasih, gitu loh, seperti itu mungkin. Jadi ada yang ditabung ya Bu ya. Jadi dari uang belanja nggak dihabiskan untuk belanja semua ya? Ya bisa. Berarti Bu Lucy nggak multitask. Multitask. Enggak pernah. Maksudnya apa multi kantong. Multi kantong belanja itu loh. Kantongnya yang banyak. Kantongnya sing akeh. Duit Iwan leleran kantongi. Iya. Pinter Gitu, mencari mungkin, uang. Kalau istri kan pinter mencari uang. Uangnya suami. Ya. Duitnya sing leleran Bu. Ya. Ya Bu. Nabung. Ya. Nabung ya Bu ya. Jadi pas ada uangnya Pak Iwan yang ada sesuatu yang Pak Iwan jatuh jalan, nah itu butuh, bukan jatuh. Terima kasih Pak, saya udah diingatkan. Pak, cuciannya nanti di cucian di rokok-rokok saya kantongnya kok kari. Bener Bu. Iya. Pas nyuci ada uang disimpan. Itu haknya istri. Itu multi kantong Pak. Iya. Jadi dompetku, dompet lu, dompetku. Iya. Oke. Terima kasih. Bugem belum ngomong Pak Herman. Iya. Jadi intinya Bu Lucy ini ada menabung dari uang belanjaan. Jadi bisa dipakai untuk kebutuhan mendadak gitu loh. Gitu ya Bu Lucy ya? Ya. Kalau misalnya yang bekerja, kalau yang punya penghasilan, misalnya dia kerja istrinya, kan bisa dari uangnya membantu suami misalnya, kayak gitu. Ya. Ya Bu Lucy. Itu istri yang baik sekali. Istri yang baik sekali. Pinter ngirim di kantong. Iya. Soalnya sing lanang kantongnya bolong. Terima kasih Bu. Terima kasih udah diingatkan Bu. Oke. Pak Iwan, kantongmu ceken. Iya. Ono sing bolong nggak kantongnya? Kan dijahit. Ya ini. Saya juga heran Pak, sekarang banyak yang bolong ini. Guyon Pak. Udahlah. Pak Iwan nggak tahu tuh teknik istri. Yo. Sampai 8:30 ngomongin kantong.
Bugem yang belum ngomong, Pak Herman. Bugem belum Oh ngomong. iya. Oh, ya sama Busonya. kayak Bu Lutfi lah. Kan saya dulu itu kerja nggak boleh. Jadi, sedangkan Pak Aliong itu kalau kerja suka ngambek. Jadi kadang kerja, nanti hatinya nggak pas pulang. Jadi kadang kerja, kadang enggak. Pinter masak, gampang cari pekerjaan, tapi kalau kesal di perusahaan, di hotelnya ya dia kabur gitu. Jadi sering nganggur juga. Jadi uangnya itu kusimpan, kuselempitkan di mana-mana, pokoknya dijagain. Jadi waktu nganggur kami tidak pernah kekurangan. Jadi waktu gaji suami 10 juta atau waktu nganggur kami makannya sama. Tetap sama. Jadi waktu kerja di Kalimantan besar, kirimannya besar, aku juga nggak suka ke mall atau beli apa-apa. Sama seperti biasanya, sampai kalau dia pulang itu sepatuku tuh sampai diambilin pakai jari gini. Ini kok nggak beli sepatu kayak gini, nggak pernah beli gitu. Ayo, Ping, mamamu digoncengin sana ke mall, belikan sepatu. Kerja siang malam sepatunya kayak gini ya gitu ya. Karena apa? Aku jaga keuangan supaya stabil. Bahkan sampai Pak Aliong meninggal, dia itu bisa kira-kira udah nganggur berapa tahun ya, 7 nganggur. Uang itu mestinya habis kan ya. Uangnya habis, ya lumayan tinggal sedikit aku gitu. Terus mobilnya jual cepat. Jangan, aku bilang jangan. Aku enggak suka kok sama mobilnya, biasa aja kok orangnya ini. Naik motor juga enak, keanginan biasa aja. Tapi suami saya itu kan sayang benar sama mobilnya. Jadi aku selalu bilang, uangnya masih ada, mobilnya nggak usah dijual. Meskipun barangku harus kujual, dia nggak tahu. Karena apa? Karena aku sayang sama dia, jangan sampai dia mentalnya drop karena mobil itu dijual. Gitu. Padahal sudah mau wepet banget nggak aku jual. Aku nggak ngomong sama dia alasannya, tapi karena dia cinta sama mobil itu, jadi aku pertahankan. Lebih baik aku korbankan yang lain dan dia nggak perlu tahu. Soal-soal gitu nggak perlu tahu, aku jaga, apalagi udah sakit-sakitan, supaya dia tetap happy ya gitu. Setelah Pak Aliong pergi, ya aku jual cepat. Karena memang sudah tipis ya, aku jual cepat gitu. Jadi karena ini termasuk menolong apa ya, supaya di hari-hari sakitnya dia itu nggak ada yang dikhawatirkan, perasaannya tenang, mobil kesayangannya masih ada, seperti itu. Itulah cara menolongku gitu. Terus yang Pak Sugeng tadi bilang itu betul, di Kejadian 3, ini aku nemu Kejadian 3 ayat berapa ini? Kejadian 3 ayat 9. Hawa yang makan buah. Hawa yang nakal itu yang makan buah lebih dahulu. Tetapi yang dipanggil Tuhan adalah Adam. Jadi Tuhan minta pertanggungan jawab pertama kepada Adam. Karena Adam imamnya. Jadi imam itu sebetulnya kelihatannya istri harus sabar, harus kerja, harus ini kelihatannya berat. Tapi sebetulnya imam di mata Tuhan itu lebih berat. Karena dia bertanggung jawab atas keluarganya. Itu tadi ayatnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Sonya. Luar biasa. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi ya. Itu murid Kristus beneran itu. Jadi mau rela mengorbankan kepentingannya untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Sangat menyentuh. Terima kasih Bu Sonya buat sharingnya. Monggo, Bu Yuni dan Bu Sulis dan Dona terakhir harus ngomong juga ya. Silakan. Ada Mbak Erna, Pak. Oh, mana? Saya tidak kelihatan.
Mana Bu Erna? Bu Erna? Bu Erna lagi ini apa? Bocor Belum ya ini. Bu Er ya? Rumahnya bocor ya Bu? Tonggoku ku lho bangun rumah. Iya, Pak. Tonggo sebelah bangun rumah. Iya. Jadi kena hujan airnya ke tempat saya. Wis Aduh. pusing. Wis dibilangi, sudah dibilangi suruh nutup yang lubang-lubang supaya air kalau hujan tidak masuk. Nggih Bu, nggih, tapi tetap aja nggak dianu. Ya akhirnya ya kayak gini. Ya Aduh. Pak. Apa itu? Ya, Iya ketemu Pak. sama pemilik rumahnya, Bu. Sudah saya WA, sudah saya kirimi foto-fotonya. Iya Ya. Mbak, tukangnya pulang besok saya bilangi gitu tok. Tukangnya sudah saya bilangi, saya omongi. Nggih Bu, perumahan Sau Jajar kayak gini maksudnya. Loh iya Pak, iku sing bolong-bolong boleh udahan sampean tutup, mbok kayak triplek atau kayak batu bara, batu bata bekas. Enggak digubris kemarin itu saya wis naik ke atas tak omongi, tak tutupi. Tadi tak lihat tutupi enggak ono pisan Ibu. Wis karepe Bu opo. Er nggak bilang jangan sampai aku yang jadi tukangnya loh. Kak, belum. Jadi tukang aku kan. Sudah aku ya sudah aku jadi tukang kemarin naik ke atas sana berseni. Ampun. Ya, dia Pak. Ya. Bu Erna, baik. Iya. Tadi ngikutin ya Bu Erna ya? Iya. Oh iya, baik. Masa Mungkin ada komentar dari Bu Erna? Ya, apa ya? Ada wis maksud apa suami istri saling menolong yaitu. Suami istri itu saling menolong, suaminya lagi di bawah, yang istrinya yang harus mengangkat supaya seperti Bu Sonya, supaya yang suaminya jangan sampai drop sakit, saling menolong ya saling itu seperti Bu Eli barang ya seperti itu. Pokoknya saling menolong gitu loh Pak. Saling mengisi antara suami dan istri. Kalau menurut saya, ya, jangan seumpamanya kan zaman sekarang kan ada Pak, kan zaman sekarang ini kan serba anak muda atau seperti apa kan harus wah ke atas, maksudnya harus punya gini-gini. Nah seumpamanya suaminya itu kerjaannya tidak mencukupi, istrinya kerja, tapi istrinya jangan sampai nyeleweng gitu loh, maksudnya katut kurang lagi supaya untuk mencukupi, karena dia kerja di bank harus macak-macak kan butuh biaya untuk alis, untuk liven, untuk apa itu kan butuh uang lah. Terus gitu, nah suaminya bayarannya segini kan mesti anak sekolah, terus mari dulu untuk bayar kebutuhannya, terus yang istrinya nyeleweng untuk mencukupi berbuat sih enggak gitu itu. Ya jangan sampai seperti itu gitu loh. Ya. Betul. Betul, Pak. Baik. Terima kasih banyak Bu Erna. Penting saling menolong ya Bu Erna ya, suami istri. Bagus sekali. Ya, gitu Pak. Ya, baik Bu Erna. Waktunya habis, Pak. Oh, waktunya habis. Baik. Jadi kesimpulannya adalah tentang manajemen keuangan. Jadi istri, baik-baiklah memanage keuangan, memanage perasaan, memanage kepentingan, sehingga bisa tercipta suatu kehidupan
suami istri yang rukun, damai, sukacita, tetap sehat, semangat. Terima kasih. Terima kasih. Saya serahkan ke Mbak Syafaat ya. Puji Tuhan, sharing-sharing kita malam hari ini sungguh kita diberkati ya, kita semua diberkati. Mungkin ada pengumuman Mbak Dona? Terima kasih Pak Herman. Oh, ya pengumumannya minggu depan yang PS-nya Mbak Juni. Yang PS itu Mbak Juni, L-nya Mbak Widya. Yang doa syafaat aku gitu. Itu aja Bu, terima kasih. Ya, makasih Mbak Dona. Sekarang disambung dengan doa syafaat ya Bu Yuni ya. Terus langsung Ibu Gembala. Oke. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memimpin kami untuk bersekutu malam ini. Dan sharing tentang firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera menyertai kita semua. Kita bersyukur untuk Minggu Paskah yang mengingatkan kita tentang karya keselamatan Kristus, selalu membawa harapan baru dalam hidup kita sebagai manusia. Supaya iman kita lebih kuat akan Kristus Yesus yang kita sembah dan kita agungkan. Kami berdoa untuk pemerintahan Bapak Jokowi dari pusat sampai daerah. Engkau pimpin Tuhan, sehingga apa yang diputuskan adalah dari Engkau sendiri Tuhan. Supaya bisa menyelesaikan masalah pandemi, pemulihan ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan segala bidang sehingga Indonesia bisa lebih maju. Berdoa juga untuk keamanan di Indonesia dari gerakan anarkisme, radikalisme, terorisme, juga kerusuhan-kerusuhan di seluruh wilayah. Dalam nama Yesus kami tolak segala kerusuhan apapun di dalam negeri Tuhan, sehingga Indonesia aman dan damai. Juga untuk Kota Malang, Tuhan beri kesejahteraan, kesehatan, dan kedamaian, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kami tolak kejahatan dan kerusuhan, dan Kota Malang diluputkan dari bencana alam, dan Kota Malang dipulihkan ekonomi, pariwisata, pendidikan, kesejahteraan, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami. Bapak, tolong untuk keluarga besar MK Sawoja 3, setiap usaha pekerjaan yang dilakukan diberkati. Setiap kekurangan Tuhan cukupkan. Apapun yang dikerjakan berhasil dan diberi kesehatan yang sempurna. Amin. Untuk Pak Sugianto, berilah belas kasih-Mu Tuhan malam ini, karena Pak Sugianto kontrol ke rumah sakit. Tuhan tolong dengan hasil yang baik. Dan hujan sudah reda Tuhan. Untuk Mbak Widya yang lagi sakit atau ada kelemahan tubuh, dalam nama Yesus pasti sembuh, karena bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan Mbak Widya. Amin. Juga untuk gereja Diaspora Sejahtera, untuk terus bertumbuh menjadi murid Kristus yang memuridkan sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah
datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberkati, juga melindungi kita semua dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Makasih Pak Herman, Bu Lucy. Tuhan, kasih Pak Herman, makasih. Bu Lucy, Pak Herman, Yuni, makasih. Pak Herman, Kak Eli, Ko Sugeng, Bu Erna, Bu Sulis, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Amin. Ibu-ibu yang luar biasa. Nggak kelaparan itu. Oke, kita sama-sama live ya. 1, 1, 2, 3.